يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri bada'id an qadahullahu minhu kama yakrahu ayyudafa finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kembali kita bisa memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hamdalah yang terucap di lidah dan semoga diyakini sebagai iman dan akidah, sehingga kita bersungguh-sungguh dalam membuktikan syukur kita dengan meningkatkan amal dan ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Dia adalah Rabbul alamin yang menguasai seluruh alam ini. Meskipun Allah Maha Kuasa, namun Allah tetap terpuji karena Allah mempunyai sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, hanya yang sempurna secara mutlak yang layak dipertuhan, dan kita yakini itu hanya Allah satu-satunya. Kemudian Allah sempurna dan terpuji dalam nama-namanya, sifat-sifatnya maupun pekerjaannya, karena hanya memberikan karunia atau menegakkan keadilan. Artinya dari sisi Allah semua kebaikan semata. Kalau ada hambanya dan makhluknya nanti yang dimasukkan ke surga, itu semata-mata karunia Allah dan rahmatnya. Maka beruntunglah hamba itu sebagai hamba yang dicintai Allah. Namun kalau ada hambanya yang akhirnya tersiksa masuk neraka dengan siksaan yang sangat pedih, itu karena keadilannya, maka itu adalah hamba yang dimurkai Allah. Namun kemurkaan Allah juga tetap terpuji, yaitu pada tempatnya dan menunjukkan sempurnanya kekuasaannya. Oleh karena itu tema siang ini agar kita dicintai Allah, yaitu bagaimana kita agar bersungguh-sungguh menjadi orang yang pantas mendapat karunia Allah dan rahmatnya. Jangan sampai kita hanya mendapat keadilannya karena kedurhakaan kita. Sebab ketika Allah menyiksa orang-orang di neraka, mereka pun mengakui dosa-dosanya. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Mereka mengaku dosa-dosa mereka, maka celakalah para penghuni neraka yang menyala-nyala. Imam Hasan Al-Basri bahkan menjelaskan, yang dijelaskan dalam kitab Al-Fawaid, walaupun mereka masuk neraka tapi hatinya tetap mengakui keterpujian Allah, bahwa Allah bersikap adil, bahwa mereka tidak punya alasan lagi untuk menghindari siksaan tersebut dan merasa didolimi karena disiksa. Berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia banyak orang ketika diajukan ke pengadilan merasa didolimi dengan berbagai alasan. Tapi kalau di akhirat sempurna keadilan Allah,
Sampai-sampai orang yang disiksa pun dalam hatinya tetap mengakui bahwa Allah terpuji sekalipun mereka disiksa oleh Allah. Nah, ini adalah akidah kita bahwa hidup yang sebenarnya adalah di akhirat nanti, bukan di dunia ini. Agar kita dicintai Allah, jadilah anak-anak akhirat, jadilah orang-orang yang mengutamakan cinta Allah daripada komentar manusia, jadilah orang-orang yang mengutamakan kebaikan di akhirat daripada terbawa oleh hingar-bingar dunia. Jangan sampai kalau kita mendapat musibah lalu bersikap berlebihan, merasa sebagai orang paling sengsara, padahal musibah di dunia bisa saja bentuk lain dari kasih sayang Allah. Sementara ketika mendapat anugerah kemudahan, jangan sampai juga bersikap foya-foya, loba gaya, ya banyak tingkah, sehingga akhirnya lupa bersyukur bahwasanya karunia itu juga sebagai ujian, apakah kita bisa menggunakannya dalam ketaatan dan tidak menjadikannya sebagai penunjang kemaksiatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi imam kita dalam menempuh jalan agar dicintai Allah. Sehingga syarat yang utama seseorang agar dicintai Allah itu dengan betul-betul mengikuti Rasulullah SAW dan tidak menyalahi sunnahnya. Disebabkan itu menjadi ujian bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah. Dalam surat Ali Imran ayat ke-31 Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, jika keadaan kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sedangkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fadalilul mahabbati wa alamatuha, maka ciri dari cinta seseorang kepada Allah dan tanda seseorang mencintai Allah, ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dia harus betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa faidatuha wa thamratuha, adapun faidah dan buah dari mengikuti Rasulullah SAW adalah mahabbatul mursili lakum, yang mengutus Rasul tersebut yaitu Allah pasti akan mencintaimu. Fama lam tahsul minkumul mutaba'atu, kalau dari kamu tidak ada kesungguhan dalam mengikuti Rasulullah SAW, tidak terbukti kamu betul-betul mutaba'ah kepada beliau, fa mahabbatukum lahu ghairu hasilatin, maka walaupun kamu mengaku cinta Allah, maka pengakuanmu itu pengakuan palsu belaka, tidak benar. Wa mahabbatuhu lakum muntafiyatun, begitu pula Allah tidak akan mencintaimu jika kamu menentang utusannya. Dalam surat An-Nisa ayat 115 dan 116 Allah Ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas petunjuk baginya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, lalu dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dikuasainya itu, lalu kami lemparkan dia ke dalam api neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah, dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Walaupun dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan orang yang berbuat bid'ah, yaitu menyalahi jalan Rasul dan orang-orang beriman, terancam siksa neraka dan dibiarkan dalam kesesatannya di dunia, bahkan mungkin sekarang dibikin menang, ya. Karena kita ada ayat ini, maka kita juga nggak usah terlalu berlebihan begitu, ya. Ketika mengapa kok orang-orang masih memilih yang menyesatkan umat dari jalan Rasul begitu.
Tapi itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, kami biarkan dia dengan kesesatan yang telah dikuasainya itu, namun kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Hanya karena Allah masih mengasihi, masih menyayangi, maka Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Jika bid'ahnya itu sampai sesat, sampai syirik, Allah tidak akan mengampuni, dia masuk neraka dan tidak pernah keluar dari neraka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau ternyata dia itu tidak sampai hilang tauhidnya, masih punya iman walaupun sebesar debu, pada akhirnya dia bisa keluar masuk surga. Hanya tentu harus mengalami siksaan yang pedih dan sangat berat. Mereka disebut jahannamiyun, orang-orang yang menjadi alumni, menjadi mantan, ya, menjadi sisa neraka jahanam. Ada ciri di dahinya, ada tanda hitam kalaupun mereka masuk surga. Nah, itu jika iman dan tauhid kita terjaga. Tapi khusus urusan mengikuti pemimpin, mengikuti orang-orang yang memang menentang Allah dan Rasulnya, itu bisa menjadi pembatal keislaman, sehingga kalau orang yang punya iman sebesar debu saja bisa keluar dari neraka jahanam, tapi kalau salah dalam mengikuti orang yang menentang Allah dan Rasulnya, bisa saja dia tidak akan keluar lagi dari neraka, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165 dan 160 sampai 167, yang merupakan ayat-ayat mengenai cinta itu harus hanya kepada Allah saja, supaya kita tidak termasuk orang yang syirik. Dan diantara bentuk kesyirikan adalah mengikuti orang-orang yang menyesatkan dari jalan Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang mereka cintai seperti cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang yang beriman pasti paling kuat cintanya kepada Allah saja. Walau yaral ladzina dzalamu id yarawnal adaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adab. Dan sekiranya orang-orang yang zalim itu ketika melihat siksaan, mereka sadar bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah, bahwa Allah paling keras siksaannya, mereka tentu menyesal dengan perilakunya mencintai yang lain sama atau lebih daripada cinta kepada Allah. Kapan itu? Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Wara'abul adaba, dan mereka semua melihat siksaan, wa taqatta'at bihimul asbab, dan segala hubungan kedekatan yang ada di dunia semua sudah terputus. Wa qala alladziina taba'u, sehingga orang-orang yang mengikuti itu akan mengatakan, law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau aku punya kesempatan lagi, kami juga akan melepaskan diri dari mereka yang dulu kami ikuti, sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah di neraka mereka diperlihatkan amal-amal mereka menjadi penyesalan bagi mereka. Seperti saya katakan tadi, kalau di neraka tidak ada lagi rasa merasionalisasi, membela diri seolah-olah saya tidak pantas disiksa seperti ini. Mereka hanya bisa menyesali amal-amal mereka. Ujung ayatnya ayat 167 surat Al-Baqarah, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan bisa keluar lagi dari siksa neraka. Jadi kalau mengikuti orang-orang yang membuat orang tersebut yang pengikut tadi sampai batal keislamannya, apakah karena mendukung orang yang memerangi Islam, atau karena menganggap ada aturan lain yang lebih baik dari aturan Nabi Muhammad, atau merasa bahwa boleh keluar dari syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, itu ada 10 pembatal keislaman yang harus kita ketahui agar kita tidak termasuk orang yang dimurkai Allah. Dan sekian miliar manusia yang sekarang hidup, sekitar 8,5 miliar manusia, belum lagi nanti generasi berikutnya, belum lagi generasi yang sudah berlalu sebelum kita, ketika di akhirat hanya terbagi 2. Apakah termasuk ahli surga atau termasuk ahli neraka? Apakah termasuk hizbullah atau hizbus syaitan?
Jadi disinilah kita mengapa mencintai Allah itu bukan sekedar pilihan, tapi merupakan keharusan. Kita harus mencintai Allah supaya dicintai Allah dengan benar, yaitu syarat pertama kita harus menaati Rasulullah Muhammad SAW. Tanda yang kedua orang yang mencintai Allah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum. Siapa yang murtad, siapa yang meninggalkan agamanya, sebagian ulama mengatakan murtad di sini bukan hanya terang-terangan KTP-nya diganti jadi bukan Islam, tetapi dia sudah tidak peduli lagi pada Islam, bahkan menentang ajaran Rasul, sehingga dia tidak peduli lagi untuk membela Islam dan kaum muslimin. Fasaufa ya'tillahu biqaum, Allah tidak rugi apa-apa. Allah akan mendatangkan satu kaum yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun pasti dicintai oleh Allah. Nah, inilah cinta yang berarti kita mencintai Allah dan dicintai Allah, barulah kita akan beruntung. Siapa itu? Adillatin alal mu'minin, yang bersikap lemah lembut terhadap orang beriman. Aizzatin alal kafirin, bersikap tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Apalagi zaman sekarang mencela seenaknya saja di medsos, mentang-mentang nggak bisa diketahui identitasnya, orang ngomong seenaknya saja. Tapi orang yang beriman tidak perlu takut celaan seperti itu, ya, asal dia mencintai Allah supaya betul-betul dicintai Allah. Hanya ingat, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu adalah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui siapa yang layak mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Dan agar kita dicintai Allah, tentunya jangan sampai kita mengikuti hizbus syaitan, yaitu jangan sampai termasuk golongan syaitan, ya. Di antara ajakan syaitan di dalam surat Al-Baqarah ayat 169 dan 170, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya memerintahkan kamu untuk berbuat jahat dan berbuat keji dan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, apa yang dibawa Rasulullah SAW, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana, mereka mengatakan kami hanya mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Walau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun, padahal bapak-bapak mereka tidak punya akal sedikit pun dan tidak berada dalam petunjuk yang benar sedikit pun. Juga di antara tipu daya syaitan disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar atau minuman keras, berjudi, dan juga berkorban untuk berhala, menyembelih bukan karena Allah, mengundi nasib adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Memang kita prihatin sekarang ini, bukan hanya orang biasa, bahkan para pejabat menunjukkan diri mabok atau ikut-ikutan judi, itu seolah-olah tidak malu-malu lagi. Apalagi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi menganggap bahwa judi online sebagai solusi, bohong, ya. Judi itu hanya akan menyengsarakan, hanya akan merusak, ya, merusak ekonomi pribadi maupun masyarakat. Nah, oleh karena itu, jauhilah khamar, jauhilah minuman keras, jauhilah judi, maisir, dan jauhilah orang-orang yang menyukai minuman keras dan judi, ya. Karena kadang-kadang seseorang itu sudah kuat imannya dengan ikut di pengajian, tapi salah gaul, salah lingkungan, sehingga akhirnya dia ke bawah-bawah oleh orang-orang yang suka mabok dan suka mengundi nasib tadi, ya. Selanjutnya ada 10 perkara yang bisa mendatangkan cinta Allah ketika kita mengamalkan amalan sebagai bukti
dari kita mencintai Allah. Ini ditanyakan kepada Imam Al-Junaid, disebutkan dalam kitab Fathul Majid, apa saja perkara-perkara yang bisa membuat kita mencintai Allah sehingga Allah pun mencintai kita. Lalu Imam Al-Junaid dengan mata berkaca-kaca menjawab, yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabburi wa tafahumi lima'anihi wa ma urida bihi. Membaca Al-Qur'an dengan memikirkan dan memahami makna-maknanya dan apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an itu. Yang kedua, at-taqarrubu ilallahi ta'ala binawafil ba'dal faraid. Berusahalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang disunatkan setelah menyempurnakan amalan-amalan yang diwajibkan. Yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amali wal hali fanasibuhu minal mahabbati ala qadri hada. Selalu membiasakan zikir, mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dengan lisan, dengan hati, dengan amal maupun dengan akhlak. Maka ukuran pencapaian mahabbah bagi orang tersebut tergantung dari ukuran sejauh mana dia mengingat Allah. Yang keempat, isaru mahabbihi ala mahabbika inda golabatil hawa. Engkau lebih mengutamakan apa yang dicintai Allah daripada apa yang kau sukai, terutama ketika kuatnya desakan hawa nafsu. Yang kelima, mutala'atul qalbi li asmahi wa sifatihi wa musyahadatuha wa taqallubuhu fi riyadi hadhil ma'rifah wa mayadiniha, yaitu menghayati nama-nama dan sifat-sifat Allah, merasakan bagaimana Allah selalu mengawasi makhluknya sehingga bisa membuka hati di taman dan lapangan makrifat kepada Allah dengan meyakini keterpujian Allah dalam nama-nama, sifat-sifatnya maupun pekerjaannya. Yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi dhahirati wal batinah, mengakui dan menyaksikan kebaikan Allah serta nikmat-nikmatnya yang lahir maupun yang batin. Yang ketujuh, wa huwa ajabuha. Yang ketujuh ini yang paling penting, yang paling mengagumkan adalah inkisyarul qalbi baina yadayhi. Selalu penuhnya hati terbuka di hadapan Allah dan sepenuhnya berserah diri kepadanya. Yang kedelapan, al-khalwatu waqtan nuzulil ilahi wa tilawatu kitabihi summa khutima dzalika bil istighfari wa taubah. Bisa berkhalwah atau menyendiri ketika Allah turun ke langit dunia, yaitu sepertiga malam terakhir, kemudian sholat, membaca Al-Quran dan diakhiri dengan istighfar dan taubat. Yang kesembilan, mujalasatul muhibbin as-sadiqin wal tiqatu atayyibi samarati kalamihim, duduk bersama orang-orang yang benar-benar jujur dalam mencintai Allah serta memetik buah dari ucapan mereka. Wala tatakallamu illa idza tarajahat maslahatul kalam, dan kamu tidak perlu ikut campur berbicara kecuali jika jelas bahwa kalau kamu ikut berbicara akan jadi baik. Wa alimta anna fihi mazidan li halika wa manfaatan li ghairika, dan kalau kamu ikut berbicara di antara orang-orang saleh tadi menjadi tambahan kebaikan bagi dirimu maupun orang lain. Dan yang terakhir, muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wajal, berusaha menjauhi setiap faktor yang akan menghalangi antara hatimu dan antara Allah. Dikutip dari kitab Fathul Majid halaman 335. Demikian beberapa hal yang bisa mendatangkan cinta Allah, dan kalau kita dicintai Allah maka kita akan ditolong oleh Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 160 Allah Ta'ala berfirman, Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika kamu ditolong oleh Allah, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Wa iyahdulkum faman dalladzi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah menghinakan kamu, tidak menolong kamu, siapa lagi yang bisa menolong selain Allah? Tidak ada. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Oleh karena itu, hendaknya hanya kepada Allah lah orang yang beriman berserah diri, bersandar, bertawakal sepenuhnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Sedikit tambahan pada khutbah kedua, selain kita mengharap dengan mencintai dan dicintai Allah itu kebaikan di akhirat, kita juga harus berjuang agar bisa merasakan nikmatnya iman sejak di dunia. Syekhul Islam pernah berkata, inna fid dunya la jannah malam yadhulha lan yadhula jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia pun ada surga yang jika seseorang tidak bisa merasakan manisnya surga di dunia, yaitu manisnya ingat Allah, manisnya beribadah, manisnya duduk di majelis ilmu, dia juga tidak mungkin bisa merasakan manisnya surga di akhirat. Di antaranya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara jika seseorang pada dirinya terdapat 3 perkara ini, dia akan mendapati dengan itu manisnya keimanan. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya paling ia cintai dibanding dengan selain keduanya. Makanya kita belajar bersih-bersih di hati kita, jangan sampai cinta dunia itu mengalahkan cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, dan cinta kepada perjuangan di jalan Allah, sebagaimana diisyaratkan dalam surat At-Taubah ayat 24. Jadi kalau kita mencintai sesuatu atau seseorang harus dalam rangka cinta kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan dalam rangka menunaikan perjuangan di jalan Allah. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Berusaha mencintai saudara sesama mukmin karena Allah, mencintai para pejuang, mencintai para ulama, mencintai para dai, mencintai para dermawan karena Allah, jangan karena kita ada kebutuhan. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Kalau dia merasa benci, merasa takut kalau kembali kepada kekafiran, ba'da'id anqadahullahu minhu, padahal dia telah diselamatkan oleh Allah. Kama yakrahu ayyudafa finnar, sebagaimana dia benci kalau dia harus dilemparkan ke dalam api neraka. Semoga Allah memberi keteguhan kepada kalbu-kalbu kita. Semoga Allah membuat kita istiqomah sehingga kita mengakhiri hidup di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah juga menjaga keluarga kita, juga mengampuni orang tua kita yang masih ada maupun yang telah tiada, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita agar kita ditolong, jangan sampai kita diberikan musibah akibat dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim ala habibika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adab ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'ul 'adaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum
فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار